Oke, halo teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah join dan hadir excited dan semangat pastinya untuk mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu dari Kak Irvi. Mungkin sebelum kita lanjut ke workshopnya, aku mau perkenalan dulu. Aku Andi, aku sendiri representatif dari NIR Indonesia. Dan pada malam hari ini ketemu lagi sama Kak Irvi. Halo Kak Irvi, apa kabar? Halo, baik-baik. Oke, baik ya Kak. Tapi tetap pasti makin sibuk ya Kak. Iya. Ya gitu. Iya, oke. Mungkin aku bisa memperkenalkan Kak Irvi sebelum kita lanjut ke workshopnya. Kak Irvi sendiri adalah lead engineer dari Paras Indonesia. Nah, teman-teman, Paras sendiri adalah salah satu marketplace terbesar yang ada di dunia blockchain. Dan mungkin untuk lebih lanjut, perkenalan dirinya, mungkin Kak Irvi bisa langsung perkenalan diri, and then Kak Irvi bisa langsung aja mulai untuk deliver workshopnya terkait dengan NIR Blockchain Operating System. Oke, thank you, Andi. Ya aku sekalian share screen ya. Oh, nggak bisa share screen. Nih, disable participant share screen sharing. Bisa di-enable nggak? Bisa di Andi mungkin ya. Oke, wait, Kak. Ya, mungkin sambil perkenalan ya. Jadi aku di Paras sebagai lead engineer. Jadi Paras tuh NFT marketplace. Um, ya di near blockchain ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat kayak OpenSea atau Magic Eden di Solana itu, um, yaitu tempat-tempat kita jualan NFT ya. Sempat booming di 2021, terus sekarang mulai bangkit lagi ya untuk NFT itu sendiri. Um, ya, aku lebih sharing screen. Ya, kalau buka ini tempat kerjaku sekarang, ya ini NFT marketplace ya, di NIR sama di satu blockchain lain. Nah, ya, tempat jualan NFT ada collection-nya, ada high sales-nya dan lain-lain. Ada activity, ada bisa login. Kita juga ada token ya, Paras. Ini semuanya di near blockchain. Jadi kita langsung aja ke intinya ya. Jadi ya kita bahas near dan sebagai blockchain operating system tuh atau BOS itu gimana sih NIR ya. Jadi NIR itu sendiri sebenarnya kayak blockchain layer one. Jadi dia kayak sepantaran kayak teman-teman kalau pakai Bitcoin atau Ethereum. Nah ini NIR. Jadi nggak nggak dalam satu um, bukan layer 2 gitu kan, bukan layer 2 atau maupun um, aplikasi di atas Ethereum gitu. Jadi ini uh, ya saingannya Ethereum sama Bitcoin nih. Oke. Ya, agendanya hari ini kita bakal bahas background. Jadi kenapa kita blockchain gitu, kenapa blockchain, kenapa Web3, terus lanjut dari kenapa blockchainnya kita lanjut ke kenapa NIR, terus lanjut ke NIR blockchain operating systemnya, terus ada sedikit demo lah ya, untuk bahas gimana sih cara kita pakai blockchain operating system itu tersendiri, dan ada develop dikit lah untuk gimana cara kita develop aplikasi di atas NIR, karena di NIR itu kita dimudahkan untuk bikin ini dApps itu decentralized application. Kita dimudahkan untuk bikin Web3 app di atas NIR. Ya, um, kenapa Web3, kenapa ini ya, kenapa blockchain yang di web itu sekarang tuh ada banyak problem. Jadi kayak censorship, kayak sekarang internet itu dipunyai oleh korporasi kayak Google, uh, Amazon, AWS, kalau video atau dan Netflix dan lain-lain gitu ya. Jadi semua konten yang kita punya itu sebenarnya kita nggak punya. Jadi kita cuma minjem doang. Jadi kita misalnya beli aplikasi atau beli film itu kita nyewa doang. Jadi platform tuh yang punya semuanya yang kita bikin, termasuk ini ya, termasuk kayak Facebook kita pas bikin akun, bikin post itu semuanya bukan kita itu dimilikin oleh platformnya. Jadi dia bebas untuk ambil datanya segala macam itu bebas. Terus ya ada di platforming dan censorship tadi ya. Jadi karena kita udah masuk di Twitter, udah masuk di Facebook,
kita nggak bisa kayak keluar dari platform tersebut gitu. Jadi beda sama blockchain nanti kita bahas. Jadi kalau di Twitter misalnya kita mau Irvi gitu kan, misalnya ada Twitter namanya Irvi itu kan, mau keluar, mau bikin baru di Facebook pasti followingnya nggak ngikut kan. Pasti followingnya ya udah di Twitter doang gitu. Bet. Ya, jadi clock deh. Jadi tiap platform clock dan um, untuk integrasi misalnya sama Twitter sama Facebook tuh sekarang dipersulit, dipersulit. Jadi IP-nya harus bayar, kita harus ngambil, nggak bisa scraping lagi, harus bayar juga. Jadi susah untuk bikin aplikasi di atas mereka. Jadi udah sangat-sangat kolok, sangat-sangat um, ini ya terisolasi lah untuk tiap aplikasinya gitu. Nah, ya sama kayak di Google Play App Store gitu, kalau teman-teman ada yang develop aplikasi itu juga ya bukan ya kita, itu kan kita kita naruh aja, kita nyewa gitu. Dan value-nya itu banyak yang di-cut ke korporasi ini gitu kan, kayak 30% dari penjualan digital di App Store, Play Store tuh ke ininya, ke platformnya, ke App Store sama Play Store gitu. Jadi platform locking. Nah, itu ada satu-satunya bisa kayak di Donald Trump pernah bilang Twitternya. Jadi kan memang ya udah, dari Donald Trump tuh bukan punya kita gitu. Kalau kita bikin akun di Twitter bukan punya kita. Um, ya sama kayak ada terus ada kasus juga yang Fortnite ya. Fortnite juga dia mau bikin um, di App Store, cuma di Epic Games tuh si App Store-nya nggak ngebolehin dia pakai store sendiri gitu. Sama juga kayak kita yang udah beli game gitu, misalnya di PSN Store, nah itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai lagi kan, karena di PSP sama PS Vita, di PS3 tuh udah udah ditutup lah ini servisnya. Jadi itu kalau kita beli apapun di web tuh itu jadi jamin sekarang. Nah, kenapa blockchain solusinya? Jadi kalau di blockchain itu kita yang punya, jadi asetnya, code-nya, akunnya itu kita punya semua. Karena kita megang private key-nya nanti ada namanya konsepnya wallet ya. Jadi kita megang private key, sehingga kita itu nggak bisa diambil siapapun aset dan account-nya. Terus verifiable code, jadi code di blockchain itu sebenarnya bisa dibaca semuanya walaupun dalam bentuk yang dari compile gitu, compile. Jadi agak kita harus uh, di compile dulu si code-nya itu. Jadi karena dan kebanyakan proyek-proyek di Web3 itu udah open source ya. Jadi makin banyak orang ngeliat, makin banyak orang review, makin um, makin aman, makin battle battle tested istilahnya si aplikasi yang kita buat ini. Dan ya nggak ada censorship, nggak ada deplatforming, um, akun-akunnya kita um, sama kayak di equivalent sama yang DNS. Kalau kita misalnya beli um, domain itu udah kayak kita nyewa sebenarnya sih ke suatu platform, suatu um, kayak Pandi gitu buat Indonesia. Uh, dan kita nyewa, tapi itu kayak kita mau ganti IP-nya, mau ngapain itu terserah. Nah, bedanya sama di Web3 itu, ya udah itu bener-bener punya kita nggak ada satu badan apapun yang bisa menyensor atau nge-ban akun kita. Cuma di blockchain ini um, ya ada solusi, ada masalah juga ya. Nah, kalau di problem di Web3 ini ada namanya casino culture, ada computer culture lah istilahnya. Jadi casino tuh di mana orang-orang ngelihat blockchain ini berguna sehingga berspekulasi, uh, harganya makin naik gitu. Itu ya kasino. Terus ada ya kasino beneran juga, ada kasino game-game beneran juga ada. Nah, kalau komputer tuh benar-benar orang yang awal-awalnya bikin Web3 ini sebagai sebagai ini solusi dari yang dulu kan ada ini, ada cypherpunk movement dan regulatoris. Jadi dulu di Ukraine tuh banyak ada sempat kejatuhan bank di sana kan. Jadi uang fiat kita atau uang rupiah, uang USD itu ya tergantung bank ya kan. Jadi bedanya sama blockchain ini, kita memindahkan um,
financial system kita di di blockchain, di komputer yang dijalankan oleh semua orang di dunia, sehingga itu verifiable. Terus apa ya bahasa Indonesia, ya tahan banting lah, tahan banting. Jadi kalau ada satu yang jahat atau kita komputernya yang tidak jujur ya, itu dia harus punya 51% dari seluruh node di dunia gitu. Jadi itu lumayan sulit ya. Apalagi kalau um, harga untuk ngeran um, node-node itu mahal. Ya, jadi Cypherpunk movement itu um, ya Cypherpunk movement itu ya yang bankless lah ya, untuk yang anti bank deh. Jadi semua duit tuh harus dimiliki oleh dia sendiri. Ya, harus jadi kepunyaan, benar-benar kepunyaan, bukan hanya minjem ke pemerintah. Yaitu blockchain. Nah, tadi udah ngomong blockchain, mungkin pada bingung blockchain. Jadi blockchain itu simpelnya ya distributed computer. Jadi komputer yang terdistribusi, komputer-komputer yang dijalankan semua orang. Dia ada database-nya, ada komputasinya, dan itu selalu berjalan, selalu berjalan. Kenapa selalu berjalan? Karena untuk um, ngeran blockchain itu kita dapat insentif, insentif. Jadi tiap blok itu dapat insentif yang kita kenal juga sebagai mining. Mining tiap blok dapat insentif, terus gitu. Nah, itu kenapa blockchain itu disebut secure, karena dia itu self sustaining, jadi dia bisa jalan sendiri karena dia ekonominya self sustaining. Jadi tiap yang run node-nya bakal dapat uang balik, sehingga dia bisa bayar untuk servernya, untuk dia sehari-hari dan seterusnya. Nah, di blockchain ini karena dia distribut komputer, tentu saja kita bisa bikin aplikasi di atas. Jadi kita bisa sebagai user-user blockchain ini, kita bisa punya akun, kita bisa upload code kita sehingga bisa di-run di blockchain. Jadi makanya banyak aplikasi-aplikasi Web3 itu ya aplikasi yang dijalankan di atas blockchain. Gitu. Ya, untuk layer-layer blockchain itu ada beberapa layer. Jadi uh, kita teman-teman dari layer paling bawah itu consensus layer. Itu gimana kita nentuin blok baru itu harus banyak berapa yang setuju, harus proof of stake atau proof of work gitu. Jadi ada, kalau proof of work itu kayak Bitcoin, jadi kita si node-nya itu bakal nyelesain suatu competition puzzle. Terus kalau proof of stake itu um, ya kita naruh si tiap node-nya ntar bakal megang currency si blok L1-nya, si layer 1 blockchain-nya, terus bikin blok baru itu, dan di insentifnya sesuai stake dia berapa. Itu proses layer. Compute layer itu, ya kalau teman-teman pernah dengar Ethereum, EVM, terus ada Wasm. Nah, um, ini kayak OS-nya. Kalau di Windows sama Mac, gitu. Windows sama Mac, binary-nya beda, exe-nya beda. Nah, ini sama kalau di blockchain juga, dia ada ya kan code-code yang kita upload ke sana ya, kita sebut smart contract. Itu code yang kita upload ke blockchain-nya, itu nanti ada sistem yang ngerannya gitu. Jadi nah itu namanya kita sebut WASM runtime atau EVM runtime. Itu dua-dua hal yang beda ya. Jadi ada yang jenisnya WASM, ada yang jenisnya EVM, tergantung blockchain-nya. Lalu di atasnya ada layer 2 ini, ya aplikasi yang ada ya. Jadi ini XE-nya atau kita sebutkan near smart contract. Smart contract kalau di near tuh near smart contract. Jadi ini di near ya. Yang contohnya yang di kurung tuh, yang di near. Jadi di near itu proof of stake kayak Ethereum, terus dia runtime-nya atau OS-nya itu dia bakal ngeran WebAssembly WASM. Nah, terus di aplikasi itu near smart contract, terus di atasnya lagi layer front end ya. Jadi layer yang kita sebagai user pakai itu namanya widget. Kalau di near itu nanti kita buka, kita ada di bakal kita bahas di demo ya, untuk user interface. Ini sedikit ini aja sih, gambaran kayak ya, jadi tiap
di blockchain itu cara kerjanya ya dia tiap blok ada blok 1, 2, 3, 4, kemudian dia bakal nerima suatu event atau suatu perintah dari user, jadilah di blok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 bakal berubah state-nya. Jadi di 1, 2, 3, 4 di state 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 state 1, di state itu kita dapat perintah lagi sehingga database-nya itu bakal berubah. Kayak ini kayak komputer biasa aja, cuman bedanya tadi ini komputernya banyak dan bekerja bersama untuk merubah state-nya itu. Nah itu blockchain ya, di blockchain tuh ya simpelnya komputer yang banyak dikerja bareng-bareng, um, yang run komputernya bakal dikasih duit supaya dia jalan terus sampai selama-lamanya. Itu blockchain. Di blockchain kita bisa naruh code supaya bisa ngeran. Jadi code apa aplikasi yang kita taruh di blockchain bakal jalan terus sampai blockchainnya mati gitu. Jadi ya bisa dibilang selamanya ya, karena di desainnya emang supaya tahan banting atau jalan terus sampai sampai akhir dunia. Nah dari blockchain konsep blockchain itu banyak blockchain yang ada ya. Salah satunya Mir. Jadi, Mir ini um, menjawab problem-problem di blockchain lain yang transaction lambat dan mahal gitu ya. Dan juga tidak user friendly. Jadi kalau Mir ini simple to use ya, simple to use karena dia ada human readable account. Jadi kalau kita bikin di Ethereum itu ntar ada satu 0x berubah gitu. Di Mir ini kita bisa bikin kayak if.mir atau yang simple ini dan itu gratis sih. Jadi kita bisa bikin wallet itu gratis di NIR. Dan di NIR itu kita pakai web based wallet. Jadi kita nggak perlu install aplikasi baru, nggak perlu install extension baru, kita harus tinggal pakai web based wallet ini. Dan ya kalau transaksinya itu cepat ya, jadi di sekitar 1 second, 1 detik dan murah di bawah 1 sen. Dan dia lebih ini ya lebih green ya, dibanding Bitcoin. Terus untuk secara developer dia bisa pakai JavaScript, bisa pakai Rust, terus onboarding-nya lebih simple, dokumentasinya lebih di satu tempat doang. Sebagai developer kita dapat 30% gas fee, terus ya dia ada programnya kayak biasa. Ya kita ada project Aurora namanya, jadi Aurora itu EVM yang di run di atas NIR. Nah, ini basic NIR ya. Kenapa NIR? Nah di NIR itu konsepnya gini, atau NIR BOS itu kayak gini, blockchain operating system. Jadi dia ada aplikasinya paling atas. Nah ini front end gitu. Terus di front end ini bakal interaksi dengan wallet. Jadi wallet yang web based yang tadi aku bilang itu dia bakal interaksi sama aplikasi yang di front end itu, yang kemudian bakal interaksi sama API dari NIR-nya. Nah API NIR-nya ini bakal yang akan ngomong langsung ke NIR blockchain. Nah di blockchain itu ya tadi isinya ada public database user transaction, ada ya user yang merintah apa, hasilnya apa, sekarang duit kita berapa, itu ada di blockchain-nya, terus ada di atas itu ada code-code yang berjalan, itu disebut dengan smart contract ya. Itu program-program yang berjalan yang bisa menerima perintah, bisa taruh data, bisa merubah data. Nah, terus di kiri ini ada indexer gitu. Indexer tuh yang worker lah, worker atau background job yang dia ngedengerin event-event di blockchain, terus dia taruh di level aplikasi. Jadi kita tahu tuh, oh ada perubahan di state kita di blockchain itu kita tahu dengan menggunakan indexer. Dari sini kita explore aja. Ya ini dokumentasinya ya untuk development di NIR. Ini juga ya ada tutorial gitu ya untuk development, untuk belajar teori dasar, akun itu apa, ini ada di docs.net.org.
transaction itu gimana, data flow-nya gimana. Dari Chang ini kalau mau lihat ininya ya, gimana si layer one itu bekerja. Nah, ini di sini semuanya, um, nah, ini blockchain basic. Jika teman-teman mau lihat basicnya, bisa lihat di web from web 2 to web 3 ini protokol NFT-nya dan lain-lain ya. Ini bisa dilihat di situ. Terus um, ya kita explore aplikasi-aplikasi yang ada di NIR itu ada di nir.org. Jadi ini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang dibuat di atas NIR ya. Ya, ini udah login. Sign out dulu. Ya, teman-teman kalau mau buat akun juga bisa lewat sini di nir.org. Jadi aku dari awal coba. Untuk pembuatan akun nih, ini bisa create account di sini. Sebenarnya tinggal dilanjutin aja sini. Um, sama emailnya mau apa. Ini bisa dilanjutin terus. Oh, ini udah pernah buat. Oke, ini kayaknya udah nggak bisa. Jadi kita bisa bikin wallet awalnya tuh di namanya app.minirwallet.com. Ini tampilannya kalau udah pernah bikin wallet ya. Kalau belum pernah, gini. Ini bisa create new account. Oh, ini harus di-unfold. Ya, ini kita kemudian ada ini reserve account ID. Nah, ini ada container bisa bebas. Jadi misalnya Airbus tutorial reserve. Ah, ini ada secure space ini harus disimpan. Ini kita copy, disimpan yang safe gitu ya, yang karena ini password kita gitu. Generate new dulu. Nah, kita copy. Ini jangan ini ya, jangan disebar kemana. Ini untuk verifikasinya yang bakal tanya word ke berapa gitu. Tadi word ke-8 itu helmet. Nah, terus ada funding ini bisa lewat uh, central section kayak Binance atau apa gitu ya. Untuk ini kalau nggak login nggak kayak gini bentukannya. Ini di fund sama akun lain. Di NIR juga walletnya nggak cuma ini ya, jadi ada beberapa wallet yang lain. Coba kita login aja ya di sini, di NIR.org. Kita sign in. Nah, ini ada connect wallet. Nah, ini ada beberapa wallet lain ya yang kita bisa pakai. Kayak contohnya yang sering dipakai itu Meteor Wallet. Ada juga Peer. Ini ada mobile versionnya. Peer sama Meteor ini mobile versionnya. Kalau yang web base itu ada Miner Wallet, ada Minbase. Minbase juga dia lumayan easy. Nah, ini bisa kita add account juga di sini. Itu lebih mudah. Ini random aja. Dia bakal pakai passkey kita yang ada di web browser ya.
Ini mestinya cepat sih. Mungkin ada problem di ini nih, RPC. Ya, ntar kita bisa lihat. Ya pokoknya udah ini cara bikinnya bisa di sini atau di Base atau di Meteor atau itu bisa bisa bikin semua. Em, ya mungkin lanjut. Jadi kalau teman-teman masih nyoba itu ada test versionnya. Jadi ini nilai sosial nih kayak ini ya, kayak kayak portalnya lah ya. Dia ada aplikasinya, terus di sini ada buat em, kayak Twitter gitu ya. Ada Twitter feed-nya gini, bisa apapun. Em, nah, terus kalau ini kan kita kalau develop di sini atau interaksi di sini kita bakal bayar pakai NIR kan. Dan bayar pakai NIR itu ya bisa jadi duit gitu. Jadi nggak gratis, kita bisa pakai testnet.nir sosial, tested versionnya. Jadi ada testnet versionnya sih dia. Oh sorry, tes. Jadi tes.airsocial. Nah ini kayak gratis gitu. Kita bisa bikin akun di sini dan gratis semua gitu. Dapat dapat NIR gratis. Tapi ini nggak bisa dijual. Gitu. Ya, gitu. Jadi ini NIR sosial versi testnet nih. Dia emang lebih sepi ya karena emang nggak ada yang buat tes doang. Buat tes. Nah ini tes.nir terus kita bisa bikin aplikasi di sini untuk ngetes-ngetes doang bisa di sini sih. Bisa di sini. Jadi hmm, ya misalnya ini kita buat Hello World, kita preview di sini Hello World. Terus kita misalnya mau langsung kita deploy. Ini add Hello World. Save ya. Jadi di save ini ada mirror yang kita bisa langsung deposit gitu supaya nggak langsung terlalu deposit. Nah kita di sini coba bikin aplikasi sederhana ya. Hello World aja, ya save data. Nah ini bakal ke ini namanya transaction approve buat approve transaction page ya. Jadi untuk setiap action yang kita lakukan bakal ke sini, kita approve aja transaction-nya. Oke, udah. Nah, ini nanti bakal ada di sini ya, my profile. Ini kan ada widgetnya nih. Oh ya, ini pakai URL aja deh. Jadi ini kita udah deploy. Itu tadi kita nama widgetnya Hello World. Berarti dari URL-nya kita bisa ganti nama akun saya pakai testnya. Terus Hello World. Oh, nggak ada. Oh, ada widgetnya. Jadi, select widget Hello World. Ini nggak pakai gini. Terus ada testnetnya nih. Nah, ada Hello World. Untuk editnya juga bisa ya. Kita kasih bold, review. Ups, ada yang nggak tutup ya. Ini harus. Nah, ini kalau teman-teman bisa pernah pakai React, ya simple React sebenarnya. Kita taruh Hello World. Nah, jadi bold. Ini coba kita taruh Lorem sebelumnya. Ini kita kopas aja.
nggak ada sih. Gitu. Nah ini kita lagi nyari yang ini, yang HTML ya. HTML text. Nah ini HTML itu namanya. Oh ini sih macam-macam ya, macam-macam HTML. Server form. Sekarang kita fokus ya semuanya. Yang bisa form biasa. Jadi ini ya ini kalau teman-teman pakai HTML biasa mungkin jadi nggak bisa ya karena dia tuh ada VM yang namanya. Jadi di mir VM kalau nggak salah. Oh salah. Mir social VM. Nah ini jadi dia itu HTML React cuman ada dibatasin ya. Jadi nggak bisa semua fitur kita pakai. Kita coba beberapa aja. Nah ini kayak bisa bikin paragraf. Terus coba cek yang lain. List, coba list. Nah, yang bisa bikin list. Terus kita coba lagi yang lain. Bisa bikin tabel. Coba kita bikin tabel. Fokus. Kita bikin tabel. Oops. Ini nggak kelihatan karena tabel kosong ya. Harus bikin isinya dulu. Nah, ini tabelnya. Jadi ini ya macam-macam HTML tuh works di sini. Dan ini juga um, React. Jadi bisa bikin state, bisa bikin macam-macam. Kita save dulu. Masuk ke um, approve page lagi. Ini testnet, jadi bisa langsung register aja kalau di testnet. Terdapat sekitar 50 lir, jadi bisa coba-coba gratis di testnet semua ya. Oke, ya ini kan tadi kita sempat melakukan transaksi ya. Itu kita bisa lihatnya di testnet.mirblocks.io. Jadi ini versi testnetnya. Kalau mau lihat versi mainnetnya, versi production itu di mirblocks.io. Ini explorernya kita bisa lihat seluruh apa yang terjadi di ini, apa yang terjadi di Mir itu bisa lihat sini. Nah, ini contohnya di sini saya buka akun saya sendiri. Nah, itu ada set ya, terakhir ya. Oh, apa ini setnya ini? Kita lihat dia ngapain. Kita buka execution plan. Oh, ini ternyata dipanggil oleh saya ke testnet ke viewan sosial 08 ke testnet. Terus dia melakukan set data. Ya. Dan ini kita bisa lihat hello world yang tadi kita tulis di sini ya. Kita nge-push, kita nge-upload code kita ke smart contract ini V1 sosial 8 testnet gitu. Itu buat nyimpennya. Ini kita bisa ya ini karena ini HTML biasa ini bisa pakai CSS ya. Jadi misalnya mau pakai style gitu bisa ya. Jadi kayak color kalau misalnya ya bisa bisa bikin pakai CSS juga pakai style komponen itu bisa.
forking. Jadi forking itu ya sama kayak di GitHub atau jadi kalau kita lihat ada aplikasi yang kita suka, kita sebenarnya bisa lihat code-nya. Jadi misalnya ini apa ya? Ambil satu aplikasi misalnya nih fungible tokens. Ini ada aplikasi yang jalan. Dia kayak ngecek fungible tokens yang aku punya. Jadi ini kita bisa, tapi ini kayak revisinya lagi tengah jalan. Jadi kita bisa view source aja. Nah ini kita ngelihat code-nya gitu gimana. Oh ternyata dia ngambil code orang lain. Nah ini bisa kita ambil ya. Kita bisa kopas widgetnya, kita bisa fork. Sekarang ada di tempat kita. Ntar kita bisa save sendiri itu forking. Jadi semua aplikasi yang kita buat di sini bakal open source ya. Dan kita ya kalau ada yang nanya mungkin yang kenapa harus bikin di sini, kenapa nggak bikin aplikasi biasa gitu kayak yang ada website sendiri, ada segala macam. Nah kalau kita bikin di sini tuh udah kayak wallet tuh udah diurusin, jadi orang tinggal pakai walletnya. Terus kita dapat exposure di sini juga, jadi orang bisa langsung pakai, orang udah secure. Jadi ini kalau ada aplikasi di sini ya nggak bisa macam-macam, karena tadi udah dipakai dari VM, jadi orang lebih percaya sama aplikasinya, dapat exposure di sini, um, ya gitu. Jadi kayak kayak Play Store lah, kayak Play Store versi Web3. Jadi um, ya lebih rame sih sini orang-orangnya juga kayak pada buka media sosial semua. Kalau di ini, um, iframe ya jadi itu bisa pakai iframe. Di sini kita bisa pakai iframe. Uh, hmm, hmm. Kita coba bikin iframe. Source-nya coba parachute ID gitu. Nah ini jadi dia bisa kayak nge-include aplikasi lain atau website lain gitu ke dalam. Cuma ini nanti nggak semua website bisa di iframe karena ada proteksi macam-macamnya biasanya. Jadi ini kayak Paras itu yang nggak bakal keluar ini. Jadi, tapi frontend-nya keluar dikit. Nggak bakal keluar fungsi-fungsi lain. Um, State dan props. CSS udah, iframe udah. Ya, di sini kita bisa bikin state ya. Jadi, simple state itu kita nyimpen um, nyimpen state ya, nyimpen kayak kita punya database sendiri ya. Jadi untuk state itu biasanya gini, state huruf besar terus .init, kita bisa bikin ini kayak JSON biasa ya. Kita bikin um, variabel misalnya name dan name-nya by default nama siapa? Bulan. Terus state itu bisa di-update jadi state update, name-nya kita ubah jadi apa, yang lain gitu. Ini bisa kita buat sebagai function yang bakal bisa dipanggil user. Tapi update ntar aja, kita init dulu aja. Terus ini bisa kita kita keluarin nih, jadi state.name untuk ngeluarin ini. Nah ini udah. Dari sini kita bikin state namanya Fulan, di sini kita um, ganti jadi Fulan. Mau update-nya bisa bikin button uh, misalnya change name gitu kan. Terus on change um, ini misalnya ya cara update-nya itu bisa pakai state.update, name-nya kita ganti jadi
Nah ini ya, pasti bisa diganti sih. Nggak keganti ya. Ya, itu bisa update state ya. Bisa update state. Kayak gini. Ini kayaknya kepanggil sih. Nah itu ya ini untuk basicnya aja. Kita bisa bikin apapun. Linear, bisa fork, bisa. Jadi nggak harus bikin dari awal. Kalau bikin untuk interaksi sama orang juga di sini bisa pakai feed yang di sini. Untuk apa? Pakai aplikasi-aplikasi yang udah populer di sini bisa dilihat di sebelah kanan sini. Untuk testing, tadi kita bisa bikin testnet wallet, jadi itu gratis, dapat mirror virtual gratis, mirror ini ya, mirror testnet gratis, dan nggak bisa dijual. Terus bisa nyoba-nyoba di test.mir sosial untuk edit-edit aplikasi kita, cuman ini nggak semua aplikasi ada, jadi nggak bisa sama persis kayak mir sosial yang ini dia udah ada aplikasi yang kita dibuat macam-macam ya. Um, ya bisa teman-teman coba sih untuk biasanya sekarang aplikasi-aplikasi udah banyak yang buat di sini sih di versi versi Nir ini ya, Nir Boss ya. Versi widget kita pasti aplikasi ini sering kita sebut sebagai widget ya, widget atau aplikasi. Dan ini tadi selain fork dia juga bisa um, import ya. Jadi kayak gini ini pasti dia mengimport aplikasi lain biasanya. Oh nggak ada nih, dia berdiri sendiri. Kayak tadi contohnya kayak fungible tokens, bisa kita lihat code-nya, kita lihat dependensinya. Oh ini ternyata dia pakai dependensinya token Stinger. Kita bisa lihat juga yang buatnya siapa. Kita bisa lihat yang dibikin banyak. Nah ini tadi sempat nggak bisa ya di mainnet-nya, bisa coba di testnet untuk coba-coba sih. Untuk lihat aplikasi yang ada di NIR, ya ada dulu tuh ada Awesome NIR, sekarang di nir.org tuh ada ekosistem ya. Ini sih apa, ada dev hub buat orang-orang dev ngumpul, yang di situ yang governance yang ngurusin pemerintahan ya, pemerintahan. Untuk aplikasi bisa kita lihat di sini ya, aplikasi NIR kalau mau nyoba. Nah ini ada kategorinya, yang menarik yang mana itu ntar teman-teman coba aja. Kita ada marketplace NFT. Nah ini aplikasi yang di sini tuh itu ya tadi dia pakai widget ya. Jadi kalau ini sebenarnya kita bisa lihat code-nya. Ini sama kan, ini address-nya sama. Jadi ini open source ini untuk code ini. Untuk code apapun yang di mini.org tuh open source juga. Jadi bisa kita lihat gimana sih cara orang bikinnya. Nah, itu serunya di situ. Jadi nggak perlu bikin dari awal. Jadi bisa nyantek-nyantek. Oke, ya dari aku itu sih. Ya udah waktunya deh. Kita ada pertanyaan nggak? Di Oke, jadi tadi Kak udah banyak ngasih penjelasan seputar NIR itu sendiri, teman-teman. Tadi juga ada NIR Data Flow, ada juga untuk NIR, kalian bisa kunjungi NIR Social untuk tahu banyak aplikasi apa aja yang ada di NIR. Terus juga tadi udah demoin gimana cara buat akun NIR, nggak cuma hanya di niar.org. Kalian juga bisa cari banyak platform ya untuk buat akunnya sendiri. Tadi udah di-mention ada Meteor Wallet dan juga ada Here Wallet yang bisa terkoneksi langsung dengan ID Telegram kalian, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir kalau tadi belum sempat atau belum ngerti, nanti bisa nonton ulang recording karena ya,
workshopnya di record, nanti bisa ditonton ulang di YouTube-nya Nir Indonesia, atau kalian bisa langsung nanya langsung nih sama Kak Irvinya. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar topik kita hari ini, Near Blockchain Operating System, boleh di unmute aja mikrofonnya atau bisa langsung wave aja pertanyaannya di kolom komen. Nanti bisa langsung dijawab sama Kak Irvi. Oke, ada yang nanya nih Kak apa di chat kita. Mau nanya Kak, bisa bantu demoin cara buat akun via yang lain nggak selain Nier kali, misalnya Nier tadi. Oh, tadi kan kita pakai app.miner wallet ya. Iya. App.miner wallet. Ya sebenarnya banyak sih caranya. Em, ini coba kita share-share lagi. Jadi nggak semua walletnya tuh ini ya. Nggak semua walletnya itu web based. Tapi paling gampang memang pakai app.miner wallet. Atau em, bisa pakai Meteor. Jadi Meteor ini salah satu yang populer juga. Jadi dia ada browser extension-nya. Um, ini kita coba share screen-nya. Stop. Jadi ada namanya Meteor Wallet. Ini extension gitu ya di Chrome. Oh, udah punya. Oke, coba kita remove dulu. Lagi Meteor. Nah, ini Meteor Wallet. Nah, ini kita bisa bikin segala macam ya. Misalnya nih, um, Near Wallet, 6 Maret Wallet. Oke, ini udah kebuat walletnya. Terus dia bakal melakukan add key segala macam ya. Oke, jadi dia nih kalau yang di Nirwallet tadi seed phrase-nya di depan ya. Kalau ini di belakang. Um, ya habis itu kita harus simpan seed phrase-nya karena kalau ntar ganti laptop atau apa ntar nggak bisa recover gitu. Ini kita save. Ini ada seed phrase-nya. Ini disimpan dengan baik. Ini password kita. Ini kita simpan lah ya. Dan, nah ini untuk recover si Testnear Wallet nomor ini. Nanti kalau kita ganti wallet atau kita ganti device gitu ya, wallet yang lain itu ntar pakai seed phrase yang sama. Ini udah bisa receive fund ya, jadi tinggal kopas aja ke teman kalian yang punya NIR gitu, terus bisa nerima NIR. Nah itu sih salah satu wallet yang lain ya, selain Manir wallet tadi. Oke.
Tadi juga ada mention nih dari coaching, katanya next bisa tutorial buat aplikasi sederhana ya Kak, keren pembahasannya. Oke, mungkin ini last question nih Kak Irvi dari Suke, katanya dia mau nanya, kalau mau belajar blockchain dan tentang NIR itu enaknya kita buka website apa ya Kak? Atau ada penjelasan gitu yang bisa kita find di Google? Oke, ya kalau di blockchain sih, terutama ini deh, emang source pembelajarannya tuh banyak gitu kan, di beda-beda ya. Cuman dia biasanya ada docs utamanya ya. Jadi aku sih saraninnya baca di sini aja, di near.org. Masih full bahasa Inggris, jadi um, bisa nyesuaiin aja. Ini udah end to end sih, dari NIR itu apa, terus smart contract gimana, terus tadi yang aku bahas BOS itu gimana, Web3 komponen, terus tadi aplikasi-aplikasi yang ada NIR itu gimana, udah ada di sini semua end to end. Ya, jadi udah emang, jadi kalau di blockchain itu biasanya nyebar ya, makanya ada docs.NIR ini tuh tujuannya untuk menyatukan segala macam resource itu dalam satu tempat gitu. Jadi ya kalau mau buka docs itu bisa lihat sini aja, docs.mir.org. Oke, thank you so much buat Kak Irvi jawabannya. Oke, thanks banget ya. Oke, thank you juga buat teman-teman di sini yang udah bergabung dan juga menyempatkan waktunya untuk dengar topik kita hari ini di Developer Workshop Near Blockchain Operating System. Dan buat teman-teman yang ketinggalan atau yang telah datang, tenang aja karena workshop kita pada malam hari ini udah kita record dan kita upload di YouTube-nya Near Indonesia. Nanti bisa langsung aja dikunjungi YouTube Near Indonesia. Dan juga biar nggak ketinggalan nih info-info terkait dengan workshop yang bakal rutin hadir nih bersama Kak Irvi dan mungkin bersama speaker-speaker kalian lain juga. Jangan lupa untuk bergabung di Telegram Miri Indonesia. Kalau kalian nanti bingung gimana dapetin link dari Telegramnya, kalian bisa langsung aja lihat di description box di akun YouTube ini atau nanti bisa kita email ya di email kalian yang udah terdaftar ketika join atau ketika register. Oke, ini udah dibantu nih untuk akun join untuk Telegram Mir Indonesia. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen tahu info-info workshop lainnya, bisa langsung join di Telegram kita. Dan pastinya walaupun workshop kita secara gratis, kita tetap menghadirkan speaker-speaker yang capable di bidangnya. Contohnya Kak Irvi ini sendiri, selaku lead engineer di Para, salah satu marketplace terbesar yang ada di Indonesia. Dan juga kalian akan mendapatkan free certificate yang akan kita email ke email teman-teman masing-masing di sini. Oke, mungkin itu aja. Once more, thank you so much Kak Irvi, waktunya. It's been an honor ketemu lagi sama Kak Irvi ya, untuk bahas seputar NIR lagi, jadi makin makin paham seputar NIR juga teman-teman di sini yang selalu ikutin Kak Irvi untuk pembahasan NIR ini sendiri. Oke, mungkin itu aja. Thank you so much Kak Irvi. Thank you so much teman-teman. Have a good day. Thank you. Yuk, duluan duluan.